A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku, marilah sejenak kita berenung, tanya pada hati terdalam kita yang menyatukan kita semua dalam majelis Mar'at Sholihah ini. Padahal kita tahu kita berasal dari suku bangsa yang berbeda. Ada yang dari Jawa, dari Bali, Sumatera, Padang, Manado, Aceh, yang sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi kenapa kita bisa menyatukan satu visi dengan satu? Kita bisa menebar kasih sayang. Apa motivasinya? Apakah karena jabatan? Karena materi? Atau ada hal-hal lain yang menyatukan kita di majelis ini? Tapi yang jelas, saya yakin yang menyatukan kita di sini adalah karena besarnya ukhuwah Islamiyah kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatukan kita di majelis ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersatu supaya kamu saling mengenal. Ayat ini menjelaskan bahwa kita dilahirkan dari satu ayah dan satu ibu yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dijadikannya kita bersuku-suku. Seperti saya sebutkan tadi, suku Batak, suku Manado, suku Padang, dari Jawa, Jawa Barat, Sunda ya. Nah, kata Allah, supaya kita saling kenal satu sama lain. Kenapa? Allah tidak menciptakan satu saja, karena kita berasal dari satu ayah dan satu ibu yang sama. Allah ingin kita saling mengenal, bukan saling bermusuhan karena perbedaan suku. Kenyataannya, satu suku saja kita masih seringkali memperbesar perbedaan. Ya, timbul kebencian-kebencian karena dan misi kita yang tidak sama. Bahkan satu keluarga, satu kandung pun sering terjadi permusuhan, sering terjadi saling membenci satu sama lain. Bahkan ada yang saling saudara kandung, sama saudara kandung. Seperti misalnya perbedaan, yang satu kelompok melaksanakan kunut pada saat sholat subuh, yang lain tidak menggunakan. Atau yang satu kelompok menggunakan tahlil saat kematian, yang lain tidak. Atau ada yang satu kelompok menggunakannya saat sholat, yang lain tidak. Apakah perbedaan-perbedaan seperti ini harus dijadikan jarak di antara kita sesama muslim? Apakah kita sering bermusuhan karena perbedaan itu? Padahal Allah menciptakan kita berbeda-beda dari suku yang berbeda dan berbangsa-bangsa. Saudaraku, jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita bermusuhan di antara satu sama lain. Mari kita kedepankan ukhuwah Islamiyah. Kesampingkan ego masing-masing. Jangan bawa-bawa suku. Jangan bawa-bawa perbedaan. Kalau kita berasal dari zat yang sama. Kita ini hamba Allah. Allah yang mencintai ukhuwah Islamiyah. Seperti dalam surat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu,
damaikanlah kedua saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jika menunjuk hadis, salah satu hadis yang mempopulerkan di bidang ukhuwah adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat bahwa seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Dia tidak menganiaya, tidak pula menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim satu kesulitan, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula. Dan kesulitan-kesulitan lain yang dihadapinya di hari kemudian. Dan kesulitan-kesulitan lain yang dihadapinya hari kemudian. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di kemudian hari. Demikian terlihat ukhuwah yang mengantarkan manusia sampai hasil-hasil konkret dalam kehidupannya. Untuk memantapkan ukhuwah Islamiyah kita, yang dibutuhkan bukan sekedar penjelasan persegi-segi persamaan pandangan agama atau sekedar toleransi mengenai perbedaan pandangan, melainkan yang lebih lagi adalah langkah-langkah bersama yang dilaksanakan oleh umat, yang dilaksanakan oleh kita semua, sehingga seluruh umat merasakan nikmatnya ukhuwah Islamiyah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.